Sakuragi berjalan pelan memutar ke belakang Mikio, wajahnya masih menyimpan rasa nyeri dari pipi yang sempat ditarik sendiri. Ia bersiap menjaga posisi, meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Di sisi lain, Mikio berdiri kokoh, matanya tertuju penuh pada Sawakita yang melesat cepat ke jantung pertahanan Shohoku, melampaui dirinya tanpa kesulitan. Sawakita yang terlalu fokus menerobos pertahanan, tak menyadari keberadaan Sakuragi di belakang Mikio. Begitu tubuh besar Mikio tak lagi menghalangi pandangan, Sakuragi pun tiba-tiba berada tepat di jalurnya. Sakuragi yang terkejut, terperanjat saat melihat Sawakita sudah berada di hadapannya. Dalam hitungan detik, dua arah berlawanan itu bertemu tanpa sempat menghindar. Tubuh Sawakita menghantam Sakuragi dengan keras. Sakuragi terhuyung ke belakang, langkahnya limbung, menahan benturan yang tak ia duga. Peluit wasit langsung terdengar nyaring, pelanggaran ofensif untuk Sawakita. Sawakita berdiri mematung, tak percaya. Baginya, itu kecelakaan, bukan pelanggaran, namun keputusan sudah dibuat. Sementara itu, Sakuragi perlahan berjalan menjauh, masih menahan rasa sakit. Dari bangku cadangan, pemain Shohoku melonjak kegirangan, bersorak dan memuji Sakuragi seolah ia baru saja menyelamatkan tim dari serangan mematikan pemain Sanoh. Kontras dengan beberapa menit lalu, saat ia dicemooh karena insiden tabrakan dengan Rukawa. Kini, satu momen tak terduga mengubah kembali semuanya. Kepercayaan diri yang sempat runtuh kini kembali mengisi langkah Sakuragi. Dengan dada tegak, ia menghampiri Rukawa dan mengangkat tangannya tinggi, sebuah isyarat penuh makna bahwa ia tahu Rukawa tidak akan mampu menaklukkan Sawakita. Rukawa, yang mendengar ucapan itu, menaikkan alis. Ada keterkejutan dan keraguan dalam wajahnya. Ia tak menyangka, tabrakan konyol Sakuragi justru menjadi penyelamat Shohoku dari kebobolan. Sementara itu, Sakuragi tersenyum tipis. Ia tahu keberhasilan tadi hanyalah sebuah kebetulan belaka. Tapi rasa puas mengalir dalam dirinya, ia telah menuntaskan dendam kecil terhadap Rukawa atas benturan sebelumnya yang membuatnya dicemooh. Tak lama, dengan semangat baru, Sakuragi berlari menuju daerah pertahanan Sanoh. Langkahnya ringan, penuh percaya diri. Ia merasa telah melunasi kesalahannya kepada Rukawa, dan kini semua kembali impas. Di bangku cadangan Shohoku, semangat kembali menyala. Para pemain berseru, menyemangati rekan-rekannya di lapangan untuk melancarkan serangan. Sementara itu, Mikio menerima teguran ringan dari kakaknya, Kawata, yang memukul pelan kepalanya, sebuah bentuk hukuman karena tak menyadari Sakuragi ada di belakangnya saat insiden terjadi. Miyagi kini menguasai bola. Pandangannya menangkap perubahan pada Rukawa, ia tak lagi tertekan, bahkan kini lebih fokus dan tenang. Rukawa menatap Miyagi, memberi isyarat jelas agar mempassing bola ke arahnya. Miyagi mengangguk, lalu tanpa ragu melepaskan bola ke arah Rukawa. Namun di depannya, Sawakita sudah bersiap. Jarak dijaga rapat, tak memberi celah sedikit pun. Sorak-sorai kembali meledak dari tribun, sebagai tanda antusiasme penonton menyaksikan kembali duel satu lawan satu pemain as dari kedua tim. Sebelum bergerak, Rukawa sempat terdiam sejenak. Dalam benaknya, terngiang kata-kata Sakuragi, kata-kata yang menyiratkan keyakinan Sakuragi bahwa Rukawa mampu menembus pertahanan Sawakita. Pelatih Anzai memperhatikan dengan tenang. Pandangannya seirama dengan pemikiran Rukawa, pemain muda itu sedang mencari celah, mengamati setiap ruang kosong demi menembus penjagaan ketat dari Sawakita. Namun Sawakita bukan lawan biasa. Matanya tajam, membaca setiap gerakan Rukawa, hingga mampu menebak langkah Rukawa selanjutnya. Rukawa terus bergerak, berlari ke sana kemari, menggiring bola, menguji ketahanan Sawakita. Ia mencoba berbagai arah, memainkan kecepatan dan irama untuk mengelabui lawannya. Pelatih Anzai menyadari sesuatu. Ia tahu, jika Rukawa mengubah pola pergerakannya, menjauh dari kebiasaan sebelumnya, maka peluang untuk lolos dari penjagaan Sawakita akan terbuka lebar. Rukawa menggeser arah serangan. Ia membawa bola ke sisi kiri lapangan, mendekati posisi Mikio yang berjaga di area itu. Sawakita tetap menempel ketat, bahkan sempat berteriak lantang, menyatakan bahwa ia masih bisa membaca pergerakan Rukawa. Namun, dalam sepersekian detik, semuanya berubah. Tanpa tanda-tanda yang mencolok, Rukawa melompat dan memutuskan untuk mempassing bola, bukan menembak. Bola mengarah tajam ke Mitsui, yang berdiri bebas di luar garis 3 angka, tanpa penjagaan.
Nobunaga dan Fukatsu sontak terdiam. Mulut mereka menganga, lagi-lagi Rukawa mengejutkan semua orang dengan langkahnya yang tak terduga. Bola meluncur cepat ke arah Mitsui. Namun Minoru, dengan refleks tajam, segera melompat mencoba merebut bola sebelum sempat dikuasai Mitsui sepenuhnya. Tanpa ragu, Mitsui mengalihkan bola ke arah lain. Ia mempassing cepat bola ke Akagi, yang berdiri bebas tanpa kawalan, setelah Minoru terpancing ke arah sebelumnya. Akagi mencengkeram bola erat, tubuhnya kokoh dan stabil. Mikio, yang berada cukup dekat dengan Akagi, segera melesat maju, berusaha menutup ruang geraknya sebelum terlambat. Dari bangku cadangan Shohoku, Kogure, Yasuda, dan Kokuta menatap tajam ke lapangan. Wajah mereka tegang, tangan mengepal, napas tertahan menyaksikan detik-detik yang menentukan. Akagi memantulkan bola perlahan ke lantai, mencari momen ideal. Ia mendekat ke ring, untuk menimbang jarak dan waktu. Lalu, tanpa ragu, Akagi melompat tinggi. Lengannya terangkat, bola diarahkan ke dalam ring Sanoh. Mikio tak tinggal diam. Dari belakang, ia turut melompat, mencoba menepis arah tembakan. Tapi upayanya meleset. Bola terlepas dari tangan Akagi, melewati hadangan, dan menuju sasaran. Bola meluncur mulus menembus ring Sanoh, menambah 2 angka penting bagi Shohoku. Sorak-sorai langsung pecah dari bangku cadangan, para pemain melompat, meneriakkan semangat, merayakan keberhasilan Akagi memperkecil selisih skor. Di papan, angka berubah, 61-74. Shohoku kembali menunjukkan tanda-tanda kebangkitannya. Akagi berdiri tegak, napasnya berat, tapi sorot matanya penuh keyakinan. Ia mulai merasakan kepercayaan diri yang sempat terkikis, kini perlahan kembali tumbuh. Di sisi lain, Mitsui mengamati perubahan momentum. Ia tahu benar, rentetan poin dari Shohoku mulai mengusik fokus Sanoh, terutama Minoru, yang sejak awal tak memberi ruang padanya. Meski tubuh Mitsui tampak letih, ia menilai keletihan itu bisa menjadi senjata psikologis. Dan benar saja, saat Minoru menangkap isyarat itu, ekspresinya berubah. Raut terkejut menyelimuti wajahnya, menyadari dirinya baru saja masuk perangkap. Tiba-tiba, Akagi dan Rukawa bersamaan menoleh ke papan skor. Tersisa 3 menit, waktu yang sempit, namun bukan mustahil. Dalam diam, Akagi berpikir keras. Otaknya bekerja cepat mencari celah, menyusun strategi. Shohoku butuh lebih dari semangat, mereka butuh keajaiban yang lahir dari kerjasama, keberanian, dan tekad pantang menyerah. Di sisi lain lapangan, Sakuragi memandangi ring Sanoh dengan sorot mata tajam. Dalam benaknya, ia menyusun skenario seolah dirinya menjadi seorang pelatih. Ia membayangkan memanfaatkan sosok sekuat Sawakita untuk mendominasi permainan, mengarahkan energi dan strategi melalui pergerakan pemain terbaik mereka. Sakuragi menilai bahwa Sawakita akan terus menempel Rukawa, menekan tanpa henti, karena yakin Rukawa tak akan mampu menembus pertahanannya. Namun analisa Sakuragi tidak berhenti di situ. Ia mengalihkan pikirannya pada Mikio, raksasa bola daging yang lambat namun kuat. Menurut penilaiannya, para pemain Sanoh enggan mengoper bola ke Mikio, sebab mereka tahu Mikio tidak punya peluang menang jika harus berhadapan dengannya. Dengan keyakinan itu, Sakuragi mengambil langkah tak terduga. Ia meninggalkan Mikio tanpa penjagaan, berlari bebas menyusuri area lapangan. Gerakannya tak terbaca, mengarah ke ruang kosong yang luput dari pengawasan para pemain Sanoh. Sawakita kini menguasai bola. Pandangannya menyapu lapangan, mencari celah, namun juga mencari satu sosok, Sakuragi. Dalam sekejap, pikirannya terbagi. Ia harus menjaga bola dari tekanan Rukawa, tapi juga cemas terhadap keberadaan Sakuragi yang tak tampak. Lalu tiba-tiba, Sakuragi sudah ada di sana, tepat di sisi Sawakita, sejajar dengan Rukawa. Kemunculannya yang mendadak mengejutkan Sawakita. Fokusnya buyar, konsentrasi yang semula kokoh kini terguncang. Momentum kini berpihak pada Shohoku. Di saat Sawakita kehilangan fokus karena kemunculan tiba-tiba Sakuragi, Rukawa tak menyia-nyiakan kesempatan. Dengan gerakan cepat, ia merebut bola langsung dari genggaman Sawakita. Sawakita terpaku, bola yang barusan ia kuasai, kini telah berpindah tangan. Sawakita tertegun melihat bola di tangannya kini berpindah ke tangan Rukawa. Sementara Sakuragi tetap berdiri tenang, tak menunjukkan reaksi. Namun dalam diamnya, ia tahu analisisnya terbukti tepat.
Rukawa melesat maju, membawa bola meninggalkan Sawakita yang tertinggal di belakang. Langkahnya semakin cepat, mengejar ruang kosong di pertahanan Sanoh. Ayako dan para pemain cadangan Shohoku di bangku mencengkeram tangan dan membuka mata lebar-lebar, tubuh mereka tegang menyaksikan Rukawa menerobos pertahanan Sanoh tanpa hambatan. Mendekati ring, Rukawa melompat tinggi dengan keyakinan penuh, bersiap mengakhiri serangan dengan sebuah dung yang meledakkan semangat timnya. Namun dari sisi Sanoh, dua bayangan muncul mengejar, Sawakita dan Fukatsu. Mereka melompat bersamaan, membentuk dinding udara untuk menggagalkan upaya Rukawa. Kali ini, Rukawa menunjukkan kematangan permainan. Ia tak memaksakan diri melakukan dung, melainkan memilih untuk mengalirkan bola ke sisi kiri lapangan, tepat ke arah Mitsui. Umpan tak terduga itu mengejutkan para pemain cadangan Sanoh yang hanya bisa terpaku dalam keheningan. Mitsui menyambut bola dengan penuh keyakinan. Tatapannya tajam mengarah ke ring, menilai jarak dan momentum dengan ketenangan khas seorang penembak jitu. Minoru segera bereaksi. Ia melesat cepat, berusaha menutup ruang dan menghalau tembakan yang akan dilepaskan Mitsui, tapi Mitsui tetap tenang. Dengan kepercayaan diri penuh, ia mengangkat tangannya dan melepaskan tembakan. Bola terbang melambung tinggi, melintasi udara menuju ring Sanoh. Sawakita menyaksikannya dengan pandangan membeku, arah dan sudut lemparan itu terlihat begitu sempurna di matanya. Dalam sepersekian detik yang terasa panjang, Mitsui tersenyum. Dan akhirnya, bola jatuh tepat ke dalam jaring. Suara net yang terkoyak pelan menandai keberhasilan tembakan itu. Keyakinan Mitsui yang sempat terguncang kini kembali utuh. Ia berdiri tegak, siap melanjutkan pertarungan demi membawa Shohoku menuju kemenangan. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.